Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat, model sekolah bersih tanpa cleaning service. Dipanjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dan bisa memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kualitas diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin mengulas tulisan saya di Hikmah Republika berjudul Di Balik Kematian Ulama yang dimuat sekitar sebulan yang lalu. Ini penting sekali. Beberapa bulan yang lalu itu banyak sekali alim ulama yang meninggal dunia. Kita gempar. Kenapa? Karena terasa sekali bertubi-tubi. Belum lagi yang meninggal karena COVID-19, yang ratusan orang, mungkin hampir 300 orang ulama di Indonesia. Maka kemarin kematian, kepergian ulama Syekh Ali Jabir misalkan, itu menjadi pukulan besar bagi kita, diiringi pula dengan beberapa ulama besar. Dan ini sebagai musibah, bencana bagi umat Islam. Dalam tulisan itu saya menyampaikan ada 4 macam bencana. Yang pertama adalah bencana alam. Ini yang selalu sering terjadi. Selalu terulang dan terulang lagi. Dan BNPB selalu memberikan rilisnya kepada kita bahwa terjadinya bencana alam selalu disebabkan 3 faktor. Pertama, penebangan hutan. Yang kedua, penambangan liar. Dan yang ketiga adalah alih fungsi lahan yang salah. Dan ini selalu berkaitan dengan kekuasaan dan korupsi. Artinya selalu berkaitan dengan pengusaha dan penguasa. Dan yang korban adalah semuanya. Yang kedua ada bencana sosial. Bencana sosial ini adalah kekerasan, tindak kriminal, korupsi, prostitusi yang merajalela, yang ada di sekitar kita, yang dialami oleh negara bangsa kita ini. Dan ini bencana sosial yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan. Dan yang tiga, ada namanya bencana ilmu. Apa bencana ilmu itu? Tak mau belajar, merasa paling tahu. Dan apalagi yang paling penting adalah menodai keilmuan. Maka terjadilah tindak plagiarisme di kalangan para ilmuwan di berbagai perguruan tinggi yang belakang marak terjadi, meskipun ujungnya tidak jelas sebenarnya apakah terjadi atau tidak. Tapi plagiarisme baik di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa seringkali terjadi, dan ini adalah malapetaka terhadap keilmuan. Dan yang keempat adalah bencana agama. Dan inilah yang saya ulas sedikit dalam tulisan ini. Bencana agama adalah ketika agama dipermainkan, dibuat bahan candaan. Agama diabaikan, disingkirkan dalam kehidupan sosial politik. Kemarin kita sedang ribut memprotes jalan pendidikan, rencana jalan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Roadmap, peta jalan pendidikan yang tidak memasukkan agama di dalamnya. Inilah salah satu bentuk malapetaka terhadap agama. Dan yang paling penting dari tulisan ini adalah bahwa saya memasukkan kematian ulama adalah bencana terhadap agama. Kawan-kawanku di penjuru dunia, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena agama itu adalah suluh, cahaya lampu dalam kegelapan. Ulama itu seperti suluh lampu obor dalam kegelapan malam. Artinya kalau sudah tidak ada ulama di suatu kampung, berarti kampung itu seperti satu tempat yang tidak ada lampunya. Gelap gulita. Orang-orang akan berlaku semaunya saja. Tidak ada lagi aturan norma etika atau adab di dalamnya. Karena ulama itu adalah suluh penerang. Maka selama masih ada satu ulama di sebuah kampung, masa kampung itu masih akan hidup dalam keberkahan. Tapi kalau suatu kampung, satu komplek perumahan tidak ada ulama, ustadz yang dimuliakan, maka kacau balaulah kehidupannya dan hilang keberkahannya. Makanya dalam kitab Nashihul Ibad, Ibnu Hajar itu menjelaskan, Allah akan cabut keberkahan dari setiap orang dan satu kelompok masyarakat ketika mereka itu menjauhi ulama. Yang kedua, apa yang penting dari ulama ini? Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam pesan Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Daud, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka rujukan kita terhadap agama ini adalah tinggal ulama. Ulama. Jadi Rasulullah menurunkan 2 jalur keilmuan. Dari segi keilmuan adalah ulama, dari segi keturunan adalah zuriatnya, keturunannya, para habaib. Dan kita bisa belajar kepada kedua-duanya.
Dan inilah yang membawa kita langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang kemudian, udah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seakan melewati jalur-jalur ulama, itu namanya kesombongan. Tidak mengerti tentang ilmu agama, tidak mengerti tentang sanad. Bagaimana mungkin kita kembali kepada Sunnah, kita nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kita kembali langsung kepada Al-Quran? Kita tidak memahami detail cara membaca atau cara memahami menafsirkan Al-Quran. Disinilah pentingnya para ulama. Oleh karenanya kematian ulama, kata orang bijak, seperti kematian malapetaka bagi alam semesta. Mautul alim, mautul alam. Ini luar biasa ini. Mautul alim, mautul alam. Kematian ulama adalah kematian bagi alam semesta. Apa artinya? Berduka alam semesta. Berduka semesta ini kalau ada seorang ulama yang meninggal dunia. Oleh karenanya, jangan sampai masih ada ulama yang hidup, kita tidak mendekat kepada ulama. Masih ada ulama yang hidup, dia memberikan pengajian di majelisnya, kita tidak hadir ke pengajiannya. Sekarang kita tidak bisa hadir pengajian secara langsung. Ulama kita sekarang banyak memberikan pengajian melalui daring, melalui YouTube, melalui Facebook atau apa. Itulah yang harus kita hadiri. Jangan sampai ketika mereka masih hidup, kita tidak datang, kita menjauh. Tapi begitu mereka meninggal, kita bersedih. Innalillahi wa inna raji'un, malapetaka. Tapi waktu mereka hidup, tak belajar kita kepada mereka. Kalau ulama yang meninggal puluhan tahun menyiapkan gantinya. Tapi kalau pemimpin politik yang meninggal, besok pun ada sudah siap gantinya. Besok, lusa pun sudah siap ada gantinya. Sudah menunggu di bawahnya. Oleh karenanya pesan guru kita Profesor K. Haji Didin Hafiduddin. Disinilah pentingnya kaderisasi ulama. Kaderisasi ulama, harus kita siapkan ulama. Kalaulah kita, saya bukan ulama. Saya hanya muridnya ulama. Karena saya bukan ulama, maka saya harus ikut kaderisasi ulama. Karena itulah Ananda Ihza Aulia Sururi Tanjung kita kirim ke Kairo Al-Azhar. Mudah-mudahan dia juga menonton video ini. Dia itu kader ulama yang disiapkan untuk membimbing umat. Bukan hanya buat dinamika umat, tapi seluruh umat Islam di dunia. Karena disiapkan jadi ulama dunia, ulama internasional. Kalau kita tidak bisa mengirimkan kader untuk menjadi ulama, maka kita harus berkontribusi. Seluruh umat Islam punya kewajiban kontribusi. Bantu, apa yang bisa bantu? Kalau ada ustadz ulama membangun pondok pesantren, bantu pondoknya. Kita sekarang ini membangun aula dinamika umat. Bantu. Karena ini buat belajar anak-anak kita kader-kader ulama masa depan. Kader pemimpin ulama masa depan. Nah, jadi sebesar apapun kontribusi kita untuk membantu ulama atau melahirkan para ulama, maka itu dianggap sebagai kita bagian dari perjuangan para ulama. Dan ulama itu harus para nabi. Dan mereka nanti akan dimasukkan bersama Rasul dalam surga. Kalaulah kita tak pantas masuk surga karena amal ibadah kita yang kurang, manalah tahu. Karena kita dekat dengan ulama, kita mengabdi kepada ulama, kita mendukung perjuangan para ulama. Insya Allah kita terbawa oleh keberkahan para ulama itu nanti. Dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi, syafaat pada alim ulama. Insya Allah kita bisa masuk ke dalam surga. Semoga akan lahir ulama-ulama besar di kemudian hari. Agar kita bisa tetap dalam kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Maka muliakanlah ulama, insya Allah kita akan mulia sepanjang hidup. Hadanallahu yakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.